kita semua pasti pernah kan ngerasain demam. Badan rasanya nggak enak, serba salah, dan pokoknya pengen cepet-cepet sembuh. Tapi gimana kalau ternyata di balik rasa panas yang bikin kita sengsara itu, sebetulnya ada sebuah rahmat, sebuah anugerah yang tersembunyi. Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini berdasarkan buku karya Nur Kande. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pas suhu tubuh mulai naik, kepala nyut-nyutan, badan pegelinus semua. Reaksi pertama kita pasti ngeluh kan? Kita ngelihatnya sebagai penderitaan semata, sesuatu yang harus buru-buru diusir pergi. Tapi, gimana kalau kita coba geser sedikit aja cara pandang kita? Gimana kalau rasa panas itu sebetulnya bukan cuma penyakit biasa, tapi ada semacam pesan, sebuah proses pemurnian jiwa yang jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Biar kita benar-benar paham, kita akan jalan bareng-bareng nih. Kita mulai dari akarnya. Apa sih sebetulnya demam itu? Terus, kita bongkar berkah apa yang tersembunyi di baliknya. Dan gimana ceritanya demam bisa jadi pembersih dosa. Setelah itu, kita akan ngintip teladan dari Nabi dan para sahabat. Dan terakhir, yang paling penting, gimana sih seharusnya sikap kita sebagai orang beriman? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar ngerti hikmahnya, kita harus tahu dulu dong akarnya dari mana. Jadi, apa sih hakikat demam menurut hadis-hadis yang sahih? Nah, ini fondasinya. Kita harus sama-sama sadar. Sebagai manusia, kita ini nggak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Dan dalam kacamata Islam, seringkali kesalahan dan dosa-dosa inilah yang menjadi pintu datangnya sebuah ujian, termasuk sakit. Nah, ini dia nih, bagian yang mungkin bakal bikin kita kaget. Hadis ini bilang, terang-terangan loh, kalau panasnya demam itu asalnya dari uap neraka jahanam. Wow, jadi ini bukan cuma soal reaksi biologi tubuh, tapi ada koneksi spiritual langsung ke sana. Dalam banget kan maknanya? Tunggu dulu, mungkin Anda mikir, kok bisa? Sesuatu yang asalnya dari uap neraka, kok malah jadi rahmat? Aneh kan kedengarannya? Nah, disinilah letak keindahannya. Yuk, kita lihat gimana penderitaan ini justru dibalik jadi sebuah berkah yang luar biasa. Jadi inilah intinya, kuncinya di sini. Demam itu, dalam hikmah Allah ternyata fungsinya kayak sabun spiritual kita. Dia membersihkan, menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin. Setiap rasa nggak nyaman, setiap kali kita meriang, itu sebetulnya lagi proses cuci dosa. Coba deh, analogi di hadis ini keren banget. Bayangin tukang besi lagi kerja. Besi yang karatan dimasukin ke api yang panas banget. Hasilnya, karatnya rontok semua, tinggal besinya yang bersih dan kuat. Nah, demam itu persis kayak gitu. Panasnya membakar kotoran dosa yang nempel di diri kita. Dan ini makin keren lagi. Kalau tadi ibaratnya besi, hadis yang ini mengibaratkannya seperti memurnikan emas dan perak. Ini nunjukin betapa berharganya kita di mata Allah. Ujian itu bukan buat menghancurkan kita, tapi justru buat memurnikan, bikin kita makin kinclong dan bernilai di sisinya. Jadi, kalau kita udah paham demam itu proses pemurnian yang dahsyat, cara kita mandangnya langsung berubah 180 derajat kan? Dari yang tadinya cuma penyakit nyebelin, ternyata ini bisa jadi sebuah karunia. Semacam hadiah yang bungkusnya emang sedikit nggak enak. Kisah penduduk Kuba ini benar-benar bikin kita mikir. Coba bayangin, ditawarin loh sama Nabi, mau disembuhin nggak demamnya? Tapi apa jawaban mereka? Udah biarin aja. Mereka lebih milih nahan sakit sementara demi dapat pembersihan dosa yang nilainya jauh lebih tinggi. Mereka memilih keuntungan akhirat daripada kenyamanan sesaat di dunia. Oke, kalau demam itu pembersih, ini jadi ada pertanyaan lanjutan yang cukup menakutkan sebetulnya. Gimana kalau ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah sakit, nggak pernah demam, nggak pernah pusing, sehat terus? Itu pertanda baik atau justru sebaliknya? Nah, ada sebuah kisah yang jadi peringatan keras buat kita. Kisah tentang seorang Arab Badui yang membanggakan dirinya karena badannya selalu sehat, nggak pernah ngerasain sakit sama sekali. Lihat deh percakapan ini. Nabi nanya hal-hal yang wajar banget kan? Pernah kena umumildam nggak? Itu istilah lain buat demam. Terus, pernah sakit kepala? Tapi jawaban si orang Badui ini aneh banget. Dia malah balik nanya, apaan tuh demam? Apaan tuh sakit kepala? Dia benar-benar nggak pernah ngerasain sama sekali. Dan puncaknya setelah orang itu pergi, Nabi mengucapkan kalimat yang jujur bikin merinding. Beliau bilang, siapa yang mau lihat penghuni neraka? Ya lihat orang ini. Wah, kok bisa sekeras itu? Nah, para ulama ngasih kita dua penjelasan, biar nggak salah paham. Pertama, bisa jadi orang itu memang bukan orang beriman. Tapi penjelasan kedua ini yang jadi tamparan buat kita. Bisa jadi dia seorang muslim, tapi karena hidupnya terlalu enak, terlalu sehat, dosa-dosanya nggak pernah dicuci di dunia. Akhirnya semuanya numpuk buat dihitung nanti di akhirat. Ngeri kan?
Hadis ini ngejelasin lebih dalam lagi. Coba deh bayangin kayak gini. Panasnya demam yang kita rasain di dunia ini, ibarat kita lagi nyicil jatah api neraka. Kita bayar sebagian di sini dengan penderitaan yang jauh lebih ringan, supaya nanti di akhirat tagihan kita lunas atau berkurang banyak. Terus gimana dengan orang-orang yang paling dekat dengan Allah? Nabi Muhammad, para sahabat, apa mereka bebas dari sakit? Nah, justru kebalikannya. Ada prinsipnya nih, makin tinggi level iman seseorang, makin berat juga ujiannya. Makanya, Nabi kalau demam, rasa sakitnya bisa 2 kali lipat dari orang biasa. Kenapa? Ya karena pahala yang menanti mereka juga 2 kali lipat. Tapi kisah sahabat Ubay bin Ka'ab ini, wah ini levelnya beda banget. Udah paham konsep ini, beliau bukan cuma sabar, tapi malah minta demam sama Allah. Tapi doanya cerdas banget, minta demam yang gak bikin dia lumpuh, supaya dia tetap bisa beribadah. Tapi proses pembersihan dosa jalan terus, luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan paling penting buat kita. Jadi kita harus gimana? Apa kita harus ikut-ikutan minta penyakit kayak Ubay bin Ka'ab? Nah, gimana cara kita menyeimbangkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Islam itu ngajarin kita sikap yang seimbang. Gini panduannya. Nomor 1, yang utama dan pertama, selalu minta sehat. Minta afiah sama Allah, jangan cari-cari penyakit. Nomor 2, kalau ternyata takdirnya kita diuji sakit, ya sikapnya sabar, terima. Nomor 3, sambil sabar kita pahami hikmahnya. Oh, ini lagi proses pembersihan dosa atau naikin derajat. Dan nomor 4, ini penting. Sabar itu bukan berarti diam aja nggak ngapa-ngapain. Kita tetap wajib ikhtiar, cari pengobatan yang halal. Jadi, setelah kita obrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Nanti kalau demam datang lagi, pas badan mulai anget, kepala pusing, apa kita masih akan melihatnya sebagai sekedar penderitaan? Atau jangan-jangan kita bisa tersenyum tipis dan sadar, oh ini dia rahmat tersembunyi itu datang lagi untuk membersihkan saya.